Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, hari ini kita akan kembali worshiping God from our home. Saya percaya ini sesuatu yang mendatangkan sukacita, satu mendatangkan sejahtera senantiasa dimanapun Anda dan saya berada. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh akan membuat iman kita bertumbuh dan sungguh membuat Anda dan saya semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh berbahagia, kami yakin teguh karena kami sudah ditebus oleh Engkau. Dan Engkau yang diagungkan dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua pujian yang disampaikan dan kami percaya lewat pujian itu Allah bertahta di atas segala pujian. Dan lewat pujian itu juga kami diajar Tuhan untuk senantiasa mengagungkan Engkau. Karena Engkau lah sesungguhnya pokok pujian kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Urapan-Mu menyertai kami. Sehingga kami yang mendengar firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami 160, 30 kali lipat. Dan apapun yang kusampaikan, hanya nama-Mu yang diagungkan. Hanya nama-Mu dipermuliakan. Sehingga sungguh Tuhan, anak-anak-Mu ini akan mengalami berkat daripada Engkau. Engkau akan menyatakan perjanjian-perjanjian kepada setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan menyatakan satu kemuliaannya kepada mereka yang takut akan Tuhan. Kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Buat kami takut akan Tuhan. Buat kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu apapun, menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allah yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan, memikirkan, dan mempraktekkan takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara soal takut, berbicara soal khawatir, itu sudah saya sampaikan di episode pertama dan episode kedua. Kebenaran firman Tuhan yang hari ini sedang Anda dan saya dengar bersama-sama merupakan satu rangkaian dari satu seri khotbah dengan judul utamanya adalah takut. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan, manusia takut dan khawatir karena melihat sesuatu, saudara. Karena merasakan sesuatu. Ada satu ancaman, ada satu intimidasi.
yang mengerikan jiwa manusia, yang seringkali juga membawa kematian. Tapi bagaimana dengan takut Tuhan? Bagaimana dengan mengasihi Tuhan? Sudahkah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah Anda sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Pembacaan Alkitab yang tadi sudah disampaikan, sudah dibacakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 22 menjelaskan takut akan Tuhan adalah sesuatu yang diperintahkan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan diperintahkan, diminta, saudara. Bapak dikasih Tuhan, Anda mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang begitu mengasihi Anda, Tuhan yang menyayangi Anda, dan Tuhan meminta kepada Anda dan saya. Maukah Anda dan saya takut akan Tuhan? Tapi seberapa banyak orang tidak takut akan Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda dan saya harus takut Tuhan. Anda dan saya harus mengasihi Tuhan. Karena di sanalah ada banyak berkat-berkat surgawi yang sedang menantikan Anda dan saya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda dan saya harus benar-benar takut akan Tuhan. Anda dan saya harus benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, jangan biarkan situasi kondisi membuat Anda dan saya tidak takut Tuhan. Jangan biarkan situasi kondisi yang membuat Anda dan saya mungkin sedang mengalami satu pergumulan yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, membuat Anda dan saya tidak mengasihi Tuhan. Anda dan saya harus takut Tuhan, Anda dan saya harus mengasihi Tuhan. Nah Bapak dikasih Tuhan, mengapa Anda dan saya harus mengasihi Tuhan? Kenapa Anda dan saya harus takut akan Tuhan? Jawaban yang pertama yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Karena Anda menyembah Tuhan. He is God. Dia Tuhan, saudaraku yang kasih. Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang sesungguhnya. Dialah pencipta langit dan bumi ini, saudara. Alkitab mengatakan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah dan Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak dikasih Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Elohim, Allah yang jamak, saudaraku. Allah the only one, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menciptakan langit dan bumi ini. Dan dia dengan segala kekuatan, Bapak yang dikasih Tuhan. Dengan kekuatannya diciptakanlah manusia. Manusia yang dari tidak ada, manusia yang dari debu diberikan napas kehidupan. Dan kemudian manusia itu dijadikan makhluk hidup yang penuh dengan kuasa. Yang penuh dengan segala sesuatu yang bisa menaklukkan bumi dan segala isinya, saudara. Jadi dengan kata lain, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus namanya, saudaraku yang kasih. Dia menciptakan Anda dan saya dari debu, dari tidak ada artinya. From nothing to glory. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 8 bahwa manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan juga dengan kehormatan. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa. Menciptakan manusia sekali lagi dari debu menjadi makhluk hidup. Dimahkotai kemuliaan, dimahkotai kehormatan. Bahkan mempunyai kekuatan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Untuk melayani Tuhan. Manusia menjadi raja di bumi, menjadi penguasa tertinggi di antara segala makhluk. Jadi Anda dan saya harus mengasihi Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia mengasihi Anda dan saya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah begitu mengasihi Anda dan saya. Nah Bapak dikasih Tuhan, pujian tadi mengatakan sungguh berbahagia. Bapak dikasih Tuhan, mengapa bisa berbahagia? Coba Anda renungkan, saudaraku. Tuhan itu penuh dengan segala pengampunan. Tidakkah Anda menyadari Tuhan yang ada sama ada Tuhan yang penuh dengan pengampunan? Bahkan Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 32 dan dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. Rasul Paulus mengatakan demikian. Raja Daud berkata, berbahagialah manusia yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Wow. Itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah itu tidak membuat Anda dan saya takut Tuhan dan mengasihi Tuhan? Kalau kita kembali kepada kehidupan manusia berdasarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 14 dikatakan bahwasanya manusia itu tidak ada satu yang benar. Tidak ada satu pun yang berakal budi. Manusia itu, saudara kasih, tidak mengenal Allah. Mereka itu mengejek tentang Allah. Tapi Allah mengatakan, berbahagialah manusia yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Jadi Anda menyembah Tuhan, Anda takut kepada Tuhan yang penuh dengan segala pengampunan.
Bahkan Bapak yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan, berbahagialah manusia yang diampuni segala pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang dosanya ditutup-tutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Wow, Anda dan saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Bapak dikasih Tuhan, kita harus jujur. Ya, setiap orang yang berdosa, setiap orang yang pernah salah, itu harus dihukum, saudara kasih. Tapi kita harus tahu, Anda dan saya tahu Allah kita Maha Pengampun. Yesus kita adalah orang yang sungguh mengasihi. Tuhan yang Anda dan saya semua adalah Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi Anda dan saya. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi tidak bisa tidak. Kasih, kebenaran harus bersamaan. Manusia berdosa, saudara kasih. Tidak bisa tidak. Kebenaran harus dinyatakan. Keadilan, kasih, kebenaran harus diadakan. Bagaimana Allah yang begitu mengampuni? Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Kasih ini, Allah pencipta langit dan bumi, bisa melakukan hal ini, saudara. Mengasihi manusia, adil dan benar, saudara. Cuma satu yang harus dilakukan oleh Allah, yaitu pengorbanan. Pertemuan antara kasih Tuhan, pertemuan antara keadilan, pertemuan antara kebenaran, itu cuma satu, saudara, pengorbanan. Itulah sebabnya Allah mengasihi dunia, sehingga ia mengutus Yesus Kristus anaknya untuk mengampuni manusia, untuk mengasihi manusia, untuk memberkati manusia. Yesus mati buat Anda dan saya ketika Anda dan saya sedang dalam keadaan berdosa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat konteks seperti ini, Anda tidak bisa tidak harus mengasihi Tuhan. Anda harus takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah alasan pertama. Anda dan saya harus takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang kedua berbicara soal pertanggungjawaban. Tadi berbicara soal dari pihak Allah, pihak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yesus mengapa Anda dan saya harus takut akan Tuhan? Mengapa Anda dan saya harus mengasihi Tuhan? Tadi saya sudah jelaskan, saudara, dalam waktu singkat. Itu dari pihak Allah, tidak perlu diragukan lagi. Anda dan saya tidak perlu khawatir lagi. Anda dan saya tidak perlu berpikir yang lain-lain lagi, saudara. Karena kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan, Anda dan saya harus takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan diri Anda dan saya? Bapak dikasih Tuhan, siapa dirimu? Bagaimana kedudukanmu? Apakah engkau orang educated? Apakah Anda dan saya tidak educated? Ataukah Anda seorang mempunyai status sosial yang tinggi? Anda orang yang kaya, kekayaan Anda juga berlimpah ruah. Dan ada banyak hal yang Anda punyai, real estate lah, harta dan lain sebagainya. Mungkin Anda sebagian orang berpikir, iya Pak, tapi aku ini tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Aku sendiri sedang dalam pergumulan, aku sendiri dalam kesesakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Alkitab mengatakan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Apakah Anda dan saya siap mempertanggungjawabkan hidup saudara? Hidup manusia harus punya pertanggungjawaban, saudara. Bagaimana Anda dan saya harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu, saudara kasih. Ya, yang pertama, kalau hari ini Anda sebagai orang Kristen, mungkin Anda sering ke gereja, mungkin Anda sering kali melayani Tuhan, entah sebagai singer, entah sebagai ketua acara, mungkin Anda juga sebagai bendahara di gereja. Bahkan Anda juga sering kali berbuat baik di gereja. Anda melakukan ini dan itu, saudara kasih. Fine, that's good, saudara. Mungkin banyak pendeta, gembala juga menyaksikan kehidupan Anda dan memuji Anda bahwa Anda adalah orang hebat dan luar biasa. Tapi ingat Bapak yang dikasih Tuhan, 2 Korintus pasal 3 menjelaskan bahwa Anda dan saya satu kali akan menghadapi tahta anak domba. Anda dan saya harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu, Bapak dikasih Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Anda harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dalam kehidupan Anda dan saya, dalam lautan api yang menyala-nyala. Apakah Anda akan mengalami purgatori? Anda akan diuji oleh api penyucian itu. Apakah saya sendiri secara pribadi betul-betul melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Ataukah dalam kehidupan saya tidak melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Ada kepura-puraan, saudara. Ada sesuatu yang tidak tulus dalam pikiran dan mental saya. Ada jiwa yang busuk, saudaraku yang kasih. Ada perilaku akhlak yang buruk, Bapak dikasih Tuhan. Nobody know but God know. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, hidup itu adalah pertanggungjawaban.
Apakah Anda dan saya siap mempertanggungjawabkan itu, saudara? Ada banyak orang berpikir, tapi Pak, aku kan berbuat baik. Betul, Tuhan Maha Pengampun. Betul, satu kali manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Tapi biar bagaimanapun juga Pak, itu bergantung perbuatan kita. Bergantung kebaikan kita. Bapak yang dikasih Tuhan, silahkan Anda mempunyai argumentasi seperti itu. Silahkan Anda berpikir, saya sudah melakukan yang terbaik Pak dalam kehidupan saya. Saya sudah menerawang hidup saya. Hidup saya juga penuh dengan kebaikan. Saya tidak pernah menipu orang lain. Dan juga saya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi dengan kata lain, kehidupan saya penuh dengan segala kebaikan. Bapak yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Ada orang mengistilahkan itu karma. Ada orang juga mengistilahkan itu hukum perbuatan tabur tuai. Bapak yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Apapun sebutan Anda, dengar baik-baik. Apapun yang Anda lakukan itu, seluruh perbuatan baik Anda semuanya, itu tidak bisa dipakai satu acuan untuk pertanggungjawaban di dunia akhirat. No, saudara. Mengapa? Karena Tuhan punya standar sendiri. Itu persoalannya, saudara. Di awal tadi saya sudah jelaskan mengapa Anda harus mengasihi Tuhan. Karena He is God. Karena Dia Tuhan. Karena Dia Maha Pengampun. Karena Dia mengasihi. Bukti pengampunan Tuhan. Bukti kasihnya Tuhan kepada seluruh umat manusia. Maka itu titik temunya adalah pengorbanan. Pengorbanan Tuhan sendiri. Firman menjadi manusia. Reinkarnasi Yesus Kristus. Itulah karya Kristus di atas kayu salib. Dan itulah segala kebajikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Pengampunan Tuhan. Yang sangat luar biasa. Dan itu tidak bisa ditentang oleh siapapun juga. Cuma satu, Anda dan saya harus mengasihi dan takut akan Tuhan. Kembali kepada perbuatan baik Anda, saudara. Standarnya adalah standar Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesaya 64 ayat 6. Seluruh kebajikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan rasional kita. Kita gunakan logika kita. Mana bisa saudara, sesuatu perbuatan baik itu sifatnya materi. Ya, sesuatu yang materi Bapak yang dikasih Tuhan. Nah bagaimana mungkin yang materi ini Anda bisa meraih sesuatu yang bersifat keabadian. Itu sama sekali tidak relevan hukumnya saudara. Manusia itu dari debu saudara. Itulah sebabnya manusia ada di dunia. Ya, tapi Yesus Kristus bukan dari debu, dari roh. Itulah sebabnya Yesus datang dari surga. Anda bisa perhatikan itu. Anda bisa melihat dua pembanding ini. Manusia dari debu. Tidak mungkin saudara kasih tempatnya di surga. Dia harus di dunia. Karena materi saudara. Demikian pula segala perbuatan baikmu sebenarnya materi. Dan itu sangat tidak relevan. Itu sangat tidak bisa dikaitkan dengan dunia akhirat. Bapak dikasih Tuhan, siapkan dirimu untuk bertanggung jawab. Nah saudara yang kasih, sekali lagi saya ingin jelaskan 1 Korintus 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Nah Bapak dikasih Tuhan, takut akan Tuhan. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Bapak dikasih Tuhan. Yuk kita mengintrospeksi, merefleksikan diri di tengah situasi kondisi saat ini. Apakah betul pelayanan Anda dan saya, apapun yang Anda kerjakan buat pekerjaan Tuhan, itu sungguh keluar dari kemudahan hati saudara? Apakah Anda disertai takut akan Tuhan? Apakah Anda disertai dengan kasih Tuhan yang melimpah? Segala sesuatu dilakukan oleh karena kasih Yesus Kristus saudara. Karena kalau tidak bisa dipungkiri Anda dan saya akan masuk ke dalam api pengujian purgatori saudara. Yang dikenal dengan sebutan tahta anak domba saudara. Anda dan saya akan menghadap Tuhan. Bukan berbicara Anda dan saya akan diadili menderita hidup yang kekal, surga atau Anda masuk neraka. Bukan saudara. Tapi Anda dan saya akan diuji saudara. Semua tanpa terkecuali. Pendeta, hamba Tuhan, penginjil, dosen teologi, saudara yang kasih, pengkhotbah, orang awam yang ada di gereja. Dan berbagai macam manusia-manusia yang ada dalam komunitas kerajaan. Atau manusia-manusia yang akan di gereja akan mendapatkan, harus diuji, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya saudara.
Yang kedua Bapak dikasih Tuhan. Tadi Alkitab menjelaskan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu mengerikan Bapak dikasih Tuhan. Menakutkan. Dengan situasi kondisi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya pernah khotbahkan. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ada gempa bumi di mana-mana saudara kasih. Ada peperangan. Ada bencana kelaparan saudara. Ada bencana berbagai macam hal di muka bumi ini saudara. Tsunami, pergerakan tanah dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba ada penyakit sampar. Ada pandemik yang sampai hari ini belum diketahui vaksinnya Bapak dikasih Tuhan. Ada pengobatan-pengobatan tertentu. Tapi mereka belum bisa menunjukkan segala kepastiannya. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita melihat peta Indonesia ini. Yang namanya pandemik ini saudara bukannya landai grafiknya. Tapi terus menaik. Setiap hari jumlah penderita semakin bertambah Bapak dikasih Tuhan. Dan ini bukan bencana atau sampar di Indonesia saja. Tapi the whole world. Ini adalah hari Tuhan. Kalau kita tahu betapa mengerikan hari Tuhan itu. Bukankah Rasul Petrus mengatakan dalam kebenaran firman Tuhannya. Bahwasanya Anda dan saya harus sungguh-sungguh hidup saleh dan benar. Karena hari Tuhan itu sangat mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 Bapak yang dikasih Tuhan menjelaskan tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan jauhkan kami dari segala pencobaan. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan itu. Berbicara tentang hari Tuhan. Berbicara tentang akhir zaman. Yesus sudah berdoa, jangan sampai Anda dan saya masuk ke dalam perkara-perkara akhir zaman. Hari ini Yesusku belum menunjukkan tentang hari Tuhan karena Roh Kudus masih ada Bapak dikasih Tuhan. Tapi apakah Anda dan saya tidak takut? Apakah ini tidak membuat Anda dan saya mengasihi Tuhan? Takut Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak dikasih Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 20. Saya akan jelaskan buat Anda Wahyu pasal 20 ayat 11 ya. Dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat satu tata putih yang besar dan dia yang datang di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditentukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Tuhan, the judgment of God, saudara. Hari penghakiman Tuhan. Apakah Tuhan mau menghakimi? Tuhan mengancam Anda dan saya? Tidak, Bapak dikasih Tuhan. Hidup itu ada konsekuensi, saudara kasih. Dunia berdosa itu ada konsekuensi, saudara. Tuhan tidak pernah menghukum. Itulah di awal tadi saya sudah katakan. Anda dan saya harus takut Tuhan karena melihat pribadinya Tuhan. Our God is love. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan pengampunan. Tetapi sekali lagi kasih, keadilan dan kebenaran pengampunan itu harus sinkron saudara. Tuhan tidak bisa mengasihi. Sedangkan konsekuensi dari kehidupan manusia yang berdosa itu harus mendapatkan penghukuman. Bagaimana Tuhan bisa begitu? Walaupun Tuhan adalah Tuhan dan dia mengampuni. Tetap harus ada sesuatu yang betul-betul relevan saudara. Kasih, keadilan, kebenaran tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak dikasih Tuhan. Pertemuan, meeting point antara kasih, keadilan, kebenaran dan pengampunan Tuhan. Itu adalah pengorbanan. Itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini saudara. Yesus Kristus menerima semua konsekuensi daripada dosanya manusia. Yesus Kristus menebus manusia dari keberdosaan. Darah Yesus. Wahyu pasal 5 ayat 9. Darah Yesus sudah membeli. Bapak yang dikasih Tuhan. Sudah membeli setiap suku, bangsa dan bahasa. Jadi dengan kata lain. Seluruh dosa manusia sudah dibayar lunas. It is finished. Tetelestai. Sudah selesai dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itu
Itu perkataan Yesus yang ketujuh di atas kayu salib. Dan itulah yang menunjukkan bahwa Anda dan saya harus hormat, harus mengasihi Tuhan, harus takut akan Tuhan. Sekali lagi, perbuatan baikmu, kebajikanmu tidak bisa menyelamatkan kehidupan engkau. Satu kali manusia akan menghadapi tahta putihnya Allah, saudara kasih. Dan satu kali Tuhan akan melihat di buku kitab kehidupan. Apakah nama Anda dan saya tercantum di sana? Bapak dikasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau hari ini Anda menjadi orang Kristen, sungguh-sungguhlah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan main-main lagi Bapak dikasih Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, Anda yang di rumah, jangan Anda beribadah lalu dengan seenaknya Anda tidak mempersiapkan diri. Anda berpikir seperti hal yang biasa saja, yang rutin saja. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu kualitas kehadiran Tuhan ketika Anda di rumah dan kualitas kehadiran Tuhan ketika pada waktu itu ada ibadah bersama, sama saudara. Karena kehadiran Tuhan tidak ditentukan berapa jumlah jemaat yang ada. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dengan musik yang hebat dan luar biasa. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh ketika 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku. Ada orang tua, ada suami, ada istri, ada anak. Itu 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus. Dan di sanalah Yesus hadir. Yang membuat Yesus hadir saudara, bukan musik, bukan tempat yang hebat dan luar biasa, tapi jiwamu yang haus, jiwamu yang begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segala kekuatanmu. Itulah yang menentukan kualitas daripada ibadah Anda dan saya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika Anda worshiping God from your home, pada saat itulah Yesus hadir. Dan Yesus betul-betul mengasihi Anda, saudara. Yesus betul-betul sudah berkorban buat dirimu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, maukah hari ini Anda dan saya takut Tuhan? Maukah hari ini Anda dan saya membuka diri untuk mengasihi Tuhan? Kalau Anda takut Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, maka segala perilaku, akhlakmu yang buruk, engkau akan mengalami pertobatan. Dan engkau berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai engkau sehingga hidupmu akan mengalami kemenangan. Bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan dalam diri Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya mampu melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Nah karena itu Bapak yang dikasih Tuhan. Bukalah hatimu. Takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah Bapak yang dikasih Tuhan. Kenapa tadi berkali-kali saya mengatakan. Bapak yang dikasih Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak yang dikasih Tuhan benar. Ini diminta Tuhan. Tapi tahukah Anda dampak supranaturalnya? Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan dan permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina didikan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya punya anak, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Bagaimana mereka hormat kepada Tuhan yang Anda dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus. Maka anak kita, Anda harus percaya, dia mempunyai pengetahuan, mempunyai kepandaian 10 kali lipat lebih pandai dibanding siapapun juga. Kalau hari ini Anda punya persoalan, tetapi Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, maka Anda dan saya punya hikmat marifat daripada Tuhan. Mintalah hikmat. Seperti kitab Yakobus katakan, maka Anda dan saya mempunyai takut akan Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua Bapak dikasih Tuhan, dampaknya yang luar biasa itu. Mazmur 25 ayat 12, 13 dan 14. Di sana dijelaskan bahwa ketika orang takut akan Tuhan, ketika Anda, saya dan takut Tuhan, maka Tuhan itu akan memberitahukan jalan-jalannya saudara. Anda harus kemana ketika ada persoalan. Tuhan memberitahukan jalan-jalannya saudaraku yang kasih. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar petunjuk Tuhan lewat Alkitab. Bapak dikasih Tuhan, bukan karena orang itu belajar teologi, bukan saudara. Bukan karena orang itu pendeta dan lain sebagainya. Tetapi siapapun orang itu saudara, takut akan Tuhan, maka Tuhan bergaul karib. Maukah Anda bergaul karib dengan Tuhan? Karena Tuhan, karena Anda dan saya takut akan Tuhan. Segala perjanjiannya diberitahukan kepada Anda dan saya saudara. Jadi Anda dan saya tidak perlu khawatir. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Lalu Bapak dikasih Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan buat Anda. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau kau takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau memberi kekuatan dan memberitahukan segala kemenangan-kemenangannya. Mengapa saudara? Karena tangan Tuhan yang kuat. Tangan kanan Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Saya teringat bagaimana Nabi Musa yang membawa orang Israel ketika Firaun mengejar. Lalu Nabi Musa katakan kepada orang-orang Israel, jangan takut. Kamu diam saja, Tuhan yang berperang. Bapak dikasih Tuhan, mungkin Anda berpikir, bagaimana Pak? Keputusan pengadilan sudah ditentukan. Saya begini dan begitu Bapak dikasih Tuhan. Situasi kondisi sudah tidak menentu lagi. Percayalah saudaraku yang kasih. Kalau takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau kau mengasihi Tuhan, maka tangan Tuhan yang luar biasa akan menyertai engkau. Dengan cara Tuhan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Oswald Chambers ya, seorang Scottish Baptist. Dia adalah seseorang yang juga holiness movement. Wow, luar biasa. Kegerakan kekudusan. Hidup abad 18 Bapak dikasih Tuhan. Oswald Chambers mengatakan demikian Bapak dikasih Tuhan. Jika Anda dan saya takut Tuhan, maka Anda dan saya tidak takut apa-apa lagi. Luar biasa. Cukup takut Tuhan. Anda tidak perlu khawatir situasi kondisi. Anda tidak takut apapun juga. Tetapi jika kamu tidak takut akan Tuhan, maka hidup Anda dan saya akan terus-menerus mengalami ketakutan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, dampaknya takut Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau Anda takut akan Tuhan, maka malaikat pun akan berkemah di sekeliling kita Bapak dikasih Tuhan. Malaikat akan menjaga Anda dan saya. Itulah sebabnya Ulangan pasal 10 yang disampaikan oleh Nabi Musa dengan jelas mengatakan, inilah yang diminta oleh Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru dijelaskan, kasih yang sempurna menghilangkan segala ketakutan. Itulah sebabnya saya mengatakan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Maukah Anda takut Tuhan? Maukah Anda mengasihi Tuhan? Kalau begitu, beranikan Anda berkomitmen 3 hal. 1, taat terhadap segala perintah-perintah Tuhan. Kalau Anda takut Tuhan, maka akan melakukan perintah Tuhan. Kalau Anda tidak melakukan perintah Tuhan, berarti memang Anda tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak dikasih Tuhan. Maukah Anda beribadah kepada Tuhan? Dengan sungguh-sungguh saudara. Maukah Anda dan saya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang ketiga Bapak dikasih Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan dengan akal budimu. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya berdoa. Sekali lagi Bapak dikasih Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Kalau kau sungguh-sungguh orang Kristen. Engkau sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita merefleksi diri. Mengintrospeksi diri. Apakah takut Tuhan menyertai pelayananmu? Apakah mengasihi Tuhan selalu ada dalam kehidupan engkau? Anda dan saya digerakkan karena takut Tuhan. Anda dan saya digerakkan karena mengasihi Tuhan. Untuk melayani Yesus Kristus. Jika Anda belum melakukan seperti itu. Datang kepada Yesus Kristus. Akui segala kesalahanmu. Jika hari ini Anda takut mempertanggungjawabkan kehidupanmu. Hari Tuhan pasti datang. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Petrus 1:15 mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan Anda. Dan terus menguatkan keselamatan itu sampai kepada akhir zaman. Jangan takut lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hari ini aku mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang luar biasa. Kuatkan anak-anak Tuhan yang ada di gereja, yang ada di rumah mereka masing-masing, Yesusku yang luar biasa. Supaya sungguh mereka takut Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Dengan takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka alat perilaku mereka akan digerakkan menjadi alat perilaku yang bagus. Mental mereka, lalu juga pikiran mereka menjadi pikiran mental yang tulus. Dan jiwa mereka penuh dengan kekudusan. Tidak ada lagi kebusukan. Tidak ada lagi kebulusan. Tidak ada lagi kebejatan. Tidak ada lagi keburukan. Semuanya memuliakan Tuhan. Biarlah kami diberi kekuatan oleh Engkau Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi kami. Biarlah kami juga beribadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami taat melakukan segala perintah yang sudah Engkau tetapkan. Dan juga sekali lagi Tuhan. Kami tetap berdoa bersahabat buat negara kami.
kami tahu Tuhan Yesusku, bukan negara kami saja yang mengalami krisis ini Tuhan, tapi seluruh dunia. Tapi kami mau berdoa buat negara kami. Kami menopang negara kami dengan doa. Berikan hikmat marifat kepada Presiden Jokowi dan juga seluruh jajarannya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan hikmat marifat kepada 10 kali lipat buat anak-anak Indonesia, para dokter, sehingga mereka menemukan vaksinnya Tuhan. Dan aku berdoa, marilah Yesusku yang luar biasa, belas kasihan-Mu membuat pandemik ini cepat berakhir, cepat berlalu Tuhan. Berikan hikmat marifat di dalam nama Tuhan yang luar biasa, kekuatan dalam hidup kami, supaya kami pun Tuhan, seandainya Tuhan izinkan pandemi ini terus berlalu, tetap ada sampai bulan Januari 2021 atau waktu yang tidak kami ketahui Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan kekuatan kepada bangsa Indonesia, berikan kekuatan untuk bisa mengatasi segala sesuatunya, dan kami menang terhadap COVID ini Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Yesus yang luar biasa kami mau berdoa dan bersyukur. Sekali lagi Tuhan, jamah setiap anak-anak Tuhan, mereka tetap percaya takut akan Tuhan, sehingga perjanjian, jawaban-jawaban Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak mengalami ketakutan karena tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.